Terkadang Allah menyelesaikan masalah kita bisa jadi wasilah kebaikan yang sudah kita lakukan ke orang dan kita melupakan kebaikan itu. Mungkin sederhana. Oleh karena itu tidak bolehlah seorang itu meremehkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Adabul Mufrad, ya, kitab-kitab hadis-hadis tentang akhlak karya Imam Bukhari, di sana dituliskan tuh, wahai kaum mukminat, wahai kaum wanita, janganlah kalian meremehkan kebaikan kalian kepada tetangga kalian meskipun hanya memberikan satu kikil bakar. Meskipun hanya memberikan kikil bakar, Pak. Ya, jangan merasa hina dengan memberikan kebaikan pada orang itu. Ya, karena nggak tahu kebaikan mana yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, khotul iman azan ya Allah, ini sebagai pembukaan kita. Orang yang risau ketika berada di tempat yang tidak ada nuansa ruhiyahnya itu loh. Gini contohnya. Bapak kalau di masjid ngaji itu nyaman gitu ya, betah. Meskipun senderan, meskipun lurusin kaki, meskipun apa gitu, tapi betah gitu di masjid itu. Tapi ketika Bapak berada di tempat dugem, itu perasaan berontak, nggak betah. Dalam komunitas kemaksiatan Bapak misalkan di situ, itu perasaan nggak nyaman tuh muncul, itu bisa tandanya hati kita sedang hidup, bukan sebaliknya. Ya, bukan malah seneng wah sekali-kali lah libur ke masjid, dugem lah sekali-kali lagi stres ya. Kayaknya anteng banget ini ya. Enggak. Maka kalau orang-orang pengen mencari ketenangan, lihat bagaimana dalam Islam ketenangan itu muncul ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan muncul ketika kita berzikir. Ini libur panjang nih Pak ya. Selasa cuti bersama juga gitu ya. Tapi kayaknya kalau di perusahaan hanya Senin liburnya atau Selasa juga? Senin saja gitu ya. Sekarang kan setiap hari raya ada cuti bersamanya gitu semua gitu. Nah, jalanan juga ramai. Saya juga ngisi tadi pagi ditanya jamaah Ustaz nggak pulang kampung. Saya pulang kampung terus, saya bilang begitu ya. Enggak, saya bilang. Kenapa pulang kampung? Kan libur panjang Ustaz sampai Selasa. Oh iya ya, saya nggak ngeh gitu ya. Pengen cari ketenangan, Puncak penuh, Bandung penuh dan lain sebagainya. Padahal kita cari ketenangan gampang, Mbak. Ya. Coba kita datang ke majelis ilmu, kita duduk ya. Kemudian kita bermuhasabah ya, kita ngaji. Insya Allah hati kita akan tenang. Ini orang-orang beriman. Ya. Kemarin saya sempat menulis satu status ya, ada yang baca enggak itu ya. Cobalah ketika sedang sholat, kemudian intinya selesai sholat, jangan langsung pergi, duduk saja selesai sholat. Ingat masalah-masalah kita, yang kemudian nanti sudah diselesaikan oleh Allah. Pasti kita akan menutup hari itu dengan senyuman. Jadi artinya begini Pak, kadang kita dalam waktu sholat itu kadang-kadang curhat. Betul nggak Pak kira-kira Pak? Bapak kalau doa apa cuma cukup sholat langsung kabur atau doa dulu Pak? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, para ulama juga menjelaskan, doa itu ada perantaranya, ada pembukanya. Makanya kalau doa jangan kemudian langsung to the point, ada muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya? Memuji Allah, ya. Kemudian ada yang beristighfar, berselawat kepada Nabi, baru nanti doanya. Jangan langsung, ada pembukaan-pembukaannya. Ini dijelaskan di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah berkaitan dengan doa. Ini luar biasa. Jadi jemaah sekalian, terkadang kita berdoa membayangkan masalah-masalah kita masa lalu yang kemudian diselesaikan oleh Allah. Bapak mungkin pernah Pak punya masalah yang besar gitu Pak. Kayaknya luar biasa ini. Tapi kok kemudian diselesaikan oleh Allah tuh. Ya. Yang tidak pernah kita bayangkan jalannya. Nah itu coba dikenang kembali, maka kita akan menjadi tenang adanya. Khatul iman azan ya Allah, ini ketenangan hati orang beriman ketika mereka berada di dalam nuansa atau bahasanya majelis-majelis kebaikan. Dia tenang rasanya. Meskipun kita tidak maksimal di dalamnya, tapi hati kita tenang.